Kembali lagi di Tura Bertugo Volume 6 Surabaya. Rasanya Surabaya seperti tidak ada habisnya bila kita membahas tentang budayanya, masyarakatnya, dan juga kulinernya. Di episode kali ini, kami kembali akan merangkum beberapa juntrungan kuliner dan tempat-tempat bersejarah yang ada di Surabaya. Tentunya masih dalam Tura Bertugo Volume 6 Surabaya. Pada masa kolonial Belanda, terdapat kebijakan Witgenstelsel di Surabaya. Sebuah kebijakan yang dibuat untuk membagi pemukiman penduduk berdasarkan etnisnya. Salah satunya masyarakat Tionghoa kala itu mendapatkan pemukiman di daerah Kembang Jepun, Kapasan, dan Pasar Atom. Kita beralih ke kulinernya. Ingat Pasar Atom, ingat cakwe panele. Kedai aneka kue basah yang selalu riuh tiap waktu, meski sudah hadir sejak tahun 1988. Yang menjadi primadonanya adalah cakwe dan roti goreng, yang sebenarnya punya bahan baku yang mirip. Perbedaannya ada pada rasanya, yang satu manis dan yang satu gurih. Terletak di Pasar Atom Lama. Begitu memasuki area sekitar cakwe panele, maka akan terlihat ramainya pembeli, juga sibuknya staf dari cakwe panele. Mungkin buat kalian penggemar kuliner Surabaya, sudah tidak asing lagi dengan bakwan Kapasari. Bakwan Kapasari salah satu agenda wajib yang mesti dikunjungi ketika di Surabaya. Memiliki beberapa cabang, namun cabang Pasar Atom lah yang punya vibes tersendiri. Berada di tengah Pasar Atom Lama yang klasik dan begitu pekat keorientalannya, membuat semangkuk bakwan Kapasari ini penuh kesan. Perabotan serba stainless, dinding keramik putih, serta pengilon di mana-mana menjadikan gerai ini fit in dengan Pasar Atom dan warganya. Kekontrasan Surabaya Utara menyajikan warna yang memukau. Mulai dari kekayaan kemaritimannya, warga, dan etnis yang berbeda-beda, semua melebur menjadi satu. Menjadikan daerah ini seperti lukisan yang penuh dengan warna. Surabaya Kota Pahlawan memang tak pernah pudar kekasannya. Tiap sudut selalu mengingatkan kita akan banyaknya peristiwa penting yang pernah terjadi. Seperti semangkuk lontong kikil Cak Ratno ini, bukan hanya sekedar tentang nikmatnya kikil dengan kuah kuning ditemani lontong. Namun di balik kenikmatannya, ternyata hidangan ini menyimpan sebuah era kemasan bioskop Rex di tanah Jawa, yang kemudian merubah namanya menjadi Bioskop Ria, serta lambat laun tutup karena tergesernya era kemajuan. Tetap setia hadir menemani bertahun-tahun, tua, muda, semua guyup rukun hangat, seperti kuah lontong kikil ini. Apa jadinya bila parutan kelapa dijadikan bumbu masakan untuk sate? Maka jadilah sate klopo Ondomoen. Kenikmatan dan keempukannya seakan semakin meyakinkan bahwa ini adalah hidangan otentik dan hanya ada di kota ini. Mari bergeser sedikit ke sudut kota seluas 6,4 hektar yang sudah ditinggalkan ini. Ya,
Makam Penele, sebuah saksi bisu tentang kesenjangan sosial kala itu. Berisikan makam para petinggi kumbeni dan orang-orang tersohor. Terlihat jelas makam yang megah dengan ukir-ukiran bahasa Belanda yang masih terpatri di makam itu. Meski kondisinya kini sudah tidak prima lagi, namun kemegahan dan kemewahannya masih terukir jelas bahwa makam Penele bukan untuk kaum inlander pada masanya. Di penghujung malam, Surabaya bak jantung yang terus berdegup tak pernah istirahat. Seperti depot Rawon 1 ini, yang tidak ada lelahnya menyajikan rawon dengan kenikmatan tak diragukan lagi. Rawon setan. Meski namanya rawon setan, tapi ini bukanlah sebuah persekutuan perjanjian dengan iblis atau yang lainnya. Rawon setan adalah depot rawon 24 jam yang berada di jantung kota Surabaya. Surabaya layaknya sebuah panggung suara Mardika Guru Soekarno Putra. Keriuhan, keindahannya bersatu lebur meski memiliki banyak perbedaan di dalamnya. Sebuah kota dengan jumlah penduduk 2,87 juta jiwa, tempat orang mengadu nasib, terutama bagi masyarakat di Jawa Timur yang punya mimpi untuk mengubah standar kehidupan. Surabaya adalah kota harapan, memori, dan kenangan yang menjadikan kota ini tetap hidup dengan menghargai sejarah yang ada. Semua kenangan serta perjuangan para pejuang Nusantara yang telah gugur melebur menjadi satu dalam peradaban yang kian dan akan selalu berkembang. Sekian rangkaian Tura Bertugu volume 6 Surabaya. Kami suka Surabaya, kami suka keramahannya, kehangatan masyarakatnya, dan tentunya kami cinta dengan kekayaan ragam kulinernya.